Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Subur Dhani dalam podcast layanan syariah bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenak Aceh. Sahabat religi, di studio podcast Kanwil Kemenak Aceh sudah hadir Ustadz Haji Gamal Akhyar LCMSH. Beliau merupakan pakar ilmu waris UIN Araniri dan juga pengasuh kajian fikih waris di Masjid Raya Baitur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Kegiatan masih di kampus Ustaz? Masih, alhamdulillah. Masih dalam majelis-majelis juga? Insya Allah. Kalau kajian fikih Ustaz rutin setiap malam atau setiap hari apa Ustaz di Ya, Masjid Raya? setiap Senin malam itu di Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian Selasa malam itu di Masjid Haji Kecil Lemi dengan tema yang sama tentang masalah fik warisan. Fik warisan. Dan juga di Masjid Al-Fitrah Ketapang subuh hari Kamis, dan nanti juga ada yang beberapa masjid lainnya yang sifatnya bulanan. Iya, iya. Alhamdulillah dalam mencerahkan umat terus nih Ustaz. Juga Alhamdulillah. menyelesaikan persoalan-persoalan Ya, tentunya. tentunya. Iya. Ustaz, ngomong-ngomong soal warisan ini, secara personal mungkin secara keilmuan selama ini sering menyelesaikan persoalan warisan di Aceh atau seperti apa Ustaz? Benar. Baik, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kalau kita lihat kasus warisan ya, ini adalah termasuk kasus kedua terbanyak bahkan yang didaftarkan di Mahkamah Syariah. Yang pertama cerai. Yang pertama perceraian. Perceraian. Kalau data hari ini sampai Juni itu udah 2.932 sekian kasus ya. Yang gugat cerai 2.311 malah ya. Iya benar. Tapi termasuk kasus kedua terbanyak itu berkaitan tentang masalah warisan dengan segala macam problematikanya. Ada masalah harta gonogini, ada masalah penggelapan harta warisan, ada masalah penetapan ahli waris dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita mau menghayati salah satu hadis Rasulullah itu ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Karena ketika kita belajar masalah waris ini banyak terkait dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan masalah bab nikah. Ini juga sering terjadi, bagaimana kalau yang nikah siri dapat warisan nggak istri kedua. Iya, betul. Kemudian masalah warisan ada kaitannya dengan masalah talak. Kapan dianggap sebuah perceraian itu sudah putus hubungan suami istri. Masalah warisan ada kaitan dengan masalah nasab. Nah, apalagi problematika hari ini kita lihat banyak juga yang mengangkat anak. Bahkan status anak angkat ini dibuat sebagai anak kandung. Di kakaknya entah bagaimana caranya. Ini juga satu kebohongan. Kemudian masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Nah, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah, pemberian masa hidup. Dan banyak masalah warisan juga ada kaitannya dengan bab-bab yang lain, termasuk masalah ilmu hisab, ilmu perhitungan, matematika dasar. Jadi kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, fa innaha nisful ilm wa huwa yunsa. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu dan dia termasuk yang dilupakan. Ya. Maka kita lihat hari ini di beberapa lembaga pendidikan agama, ya, kadang-kadang ketika masuk bab warisan skip. Kenapa? Susah kali ada matematikanya. Karena hitung-menghitung. Karena ada hitung-menghitungnya. Dan bahkan juga Rasulullah mengatakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu waris ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Kenapa dicabutnya sebuah ilmu itu? Bagaimana caranya? Ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang nggak mau belajar. Yang kedua, ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah ditarik oleh Allah SWT. Lalu dampaknya apa? Ketika sebuah ilmu itu dicabut oleh Allah SWT, wa tadharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Banyak timbul masalah, banyak timbul sengketa, keributan. Yang hari ini kita lihat, bahkan ada abang beradik ribut masalah harta warisan. Bukan hanya itu, ada juga misalkan ketika meninggal ayahnya, mamanya masih hidup, ribut antara anak dengan mamanya. Itu masih hidup ya, San? Itu masih hidup. Masih hidup. Nah, dan juga sebaliknya ketika ada mamanya sudah duluan meninggal,
ayahnya masih hidup, Iya, ribut iya. anak dengan ayahnya. Mhm. Karena ayahnya sebelum dibagi harta warisan ibunya langsung menikah lagi. Iya, iya. Jadi itu terjadi Iya, iya. pencampuran harta. Jangankan soal warisan, Ustaz, soal ditaspen aja ya jadi Iya, masalah biasanya benar, kalau benar, nikah lagi harus benar. dilapor dari negara ya, Ya, apalagi warisan. Nah, ya, Ustaz, banyak kasus pembagian warisan di Aceh ini yang berujung pada sengketa, perselisihan. ya. Apa sebenarnya faktor utama yang menjadi pemicu konflik tersebut yang selama ini Ustaz selesaikan? Yang pertama, adanya penundaan dalam waktu yang lama. Mhm. Jadi ketika meninggal orang tua, tidak langsung difaraidkan, Mhm. lalu nanti ada ahli waris yang meninggal dunia lagi. Oke. Ada nanti ahli waris yang meninggal dunia lagi. Baru setelah 2-3 orang meninggal lagi ahli waris, baru mau dibagi. Mhm. Nah, nanti udah dibilang kepada anak daripada yang meninggal ini, ya, ini kamu nggak dapat lagi. Kenapa? Kapatah titi. Iya, Sudah. iya, iya. Padahal secara warisan dia tetap dapat, Iya, ya, iya. karena ditunda dalam pembagian ditangguhkan dalam waktu yang lama. Mhm. Kemudian juga penangguhan dalam waktu yang lama ini juga rentan terjadi manipulasi Oke. data, misalkan. Oh, ada tanah peninggalan almarhum, ya, karena tidak diurusi ataupun tidak langsung dibagi, sehingga ada terjadi penguasaan oleh ahli waris tertentu. Mhm. Kemudian juga ada yang ya menggadaikan tanpa sepengetahuan dari Ahli waris ahli yang waris lain. yang lain. Iya, Nah, betul. misalkan yang lain pada Itu merantau, juga sering kejadian. itu Ustaz? juga sering terjadi. Ya, Hmm. jadi yang Dalam lain, bentuk tanah, rumah. ya, Hmm. tanah paling banyak Tanah, ya. Apalagi kalau istilah kita di Aceh ini kan ipegala. Pegala. Jadi digadaikan kepada pihak lain. Nah, lalu dia dapat keuntungan, dia dapat uang ya dari gadai tersebut, dan kondisinya ahli waris yang lain tidak ada yang tahu. Oke. Belum lagi nanti ada juga penggelapan daripada harta warisan. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kayak sebagaimana kita sebutkan tadi, ada ahli waris yang di luar kota lalu memberikan surat kuasa kepada ahli waris yang berada di lokasi harta warisan. Iya. Untuk disuruh eksekusi, disuruh jual harta peninggalan orang tuanya. Ketika sudah laku, diam-diam saja. Sehingga dia mengambil keuntungan sendiri, dan baru diketahui oleh yang lain waktu ditanya mana uangnya sudah nggak ada. Iya. Dan ini sering terjadi. Orang tua yang paling baik dalam soal warisan ini, Ustaz, apakah orang tua yang semasa hidupnya telah membagi, telah menjelaskan kepada anak-anaknya, atau seperti apa, Ustaz, soal warisan ini? Ya, idealnya memang seorang orang tua juga harus memberikan pendidikan dan pemahaman terkait tentang masalah harta faraid ini. Karena kalaupun kita bagi lebih awal semasa hidup, itu juga belum tentu solusi. Iya, iya, iya. Karena juga banyak kejadian. Sudah dikasih semua buat anaknya, dihibah ya. Kalau pemberian masa hidup itu jatuhnya hibah. Dikasih seluruh harta kepada anaknya, sampai anaknya sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah ada keturunan. Apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anaknya daripada orang tuanya. Sehingga hartanya itu dikuasai oleh suami, menantu, ya, ya. Tapi secara hukum Islam itu tidak ada masalah, Ustaz, ya, ketika memang sudah dibagi, tidak ada persoalan. Kalau dalam pemberian hibah orang tua semasa hidup kepada anak, ya tentu ada beberapa syarat. Syaratnya termasuk harus ada takabud, harus ada serah terima. Serah terima. Kemudian juga harus ada prinsip adil. Jangan satu anak kasih, satu lagi nggak kasih. Iya. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah ketika salah seorang sahabat, Nu'man ibnu Bashir, itu memberikan pemberian kepada anaknya. Istrinya nggak setuju. Sampai Rasulullah jadi saksi. Nah, kemudian Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" "Tidak, ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan apa? "Ya dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya. Jadi dalam memberikan ini juga harus ada prinsip adil. Dan juga hibah orang tua kepada anak itu diperbolehkan dengan catatan tidak mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh misalkan kalau ada anak perempuan semua. Nah, kadang-kadang ada orang tua dihibah seluruh harta buat anak perempuan ini dengan niat apa? Nyobe ecok le wali. Biar walinya wali karung. Ini juga kadang-kadang ini juga nggak baik, bukan solusi juga dalam hal ini. Ya. Maka kalau kita ingin memberikan pemberian, ya beri sekedarnya, karena juga kita masih hidup.
Tadi kalau ditanya orang tua yang bagus itulah ketika dia memberikan pemahaman. Ya, dia berikan pemahaman, ya. Bahkan dalam hal memberikan wasiat ini juga bukan hanya wasiat harta saja. Justru yang sangat dianjurkan pemberian wasiat orang tua kepada anak adalah wasiat kebaikan. Misalkan sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika menjelang ajalnya dipanggil seluruh anak-anaknya. Lalu dikatakan, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada. Ini begitu juga kita panggil anak-anak kita kasih nasihat. Ini kalau ayah mak meninggal, jangan tinggalin sholat, baik-baik, jaga silaturahim. Ya. Karena bukan hanya soal pembagian harta, warisan. Ya, tapi juga nasihat kebaikan-kebaikan inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Secara hukum Islam, Ustaz, pembagian warisan ini dilakukan oleh ahli waris ini ketika orang tua sudah meninggal dengan semua amanah yang telah disampaikan atau seperti apa, Ustaz? Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan amanah, ya, jatuhnya kepada wasiat. Wasiat, ya betul. Kadang ada yang tulis ini ya Ustaz. Bicara terkait tentang wasiat tadi, di awal kita menyebutkan ada kaitan warisan dengan wasiat. Wasiat ini peruntukannya sebenarnya itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Khusus wasiat harta. Karena Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan porsinya sendiri dalam Al-Quran. Ada yang dapat bagian 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, jadi wasiat itu sebenarnya peruntukannya untuk siapa? Khusus wasiat harta. Wasiat harta ini peruntukannya adalah untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kita kasih wasiat. Untuk anak, wasiatnya dalam bentuk pemberian harta yang nilainya tidak melebihi daripada 1/3. Apakah dikasih misalkan 1 unit rumah misalkan yang ketika dihitung dari total harta peninggalan almarhum 1 unit rumah itu nggak mencapai 1/3, ya. Ataupun maksimalnya 1/3. Nah, boleh diberikan kepada anak angkat, boleh diberikan kepada anak tiri, boleh diberikan kepada masjid, lembaga pendidikan agama, dan seterusnya. Ya. Namun dalam praktek yang terjadi di masyarakat, kan kita sering mendengar ada orang tua tulis surat wasiat. Ya. Untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Apakah ini boleh dijalankan oleh ahli waris? Boleh dengan catatan apa? Atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Nah, sehingga apa? Ini juga ingin kita coba cari solusi. Kadang-kadang seperti ini. Ada wasiat orang tua yang diberitahukan kepada hanya 1 anak saja. Misalkan ada 1 anak ini merawat orang tuanya. Lalu orang tua bilang sama anak yang merawatnya, bilang, nak nanti kalau ayah mak meninggal rumah ini buat kamu aja, karena kamu sudah jaga ayah. Sedangkan ahli waris yang lain nggak tahu. Nah, sehingga timbul masalah. Ketika meninggal orang tua, duduklah sama-sama anak ini, lalu nanti 1 anak ini mengatakan, dulu ayah waktu sakit, waktu saya rawat, ayah pernah bilang rumah ini kasih buat saya. Nah, oh mana buktinya, ditanya sama yang lain. Kami kok nggak tahu. Sehingga ini sering jadi masalah. Ada juga kasus misalkan ketika orang tua memberikan wasiat kepada anak misalkan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan daripada semua ahli waris. Misalkan orang tua mengatakan kalau saya meninggal dunia nanti rumah induk ini jangan jual-jual ya. Ini kan sering terjadi. Rumah induk ini tempat kalian berkumpul, tempat kalian silaturahim, pulang dan seterusnya. Dan itu sampai kapanpun tidak boleh dilego, Ustaz. Nah, ini gimana hukumnya? Ini ada kaitannya dengan masalah tadi. Jadi kalau orang tua mengatakan rumah induk ini jangan jual-jual, seharusnya orang tua juga harus melihat kondisi anak-anak ini. Anak-anak katakanlah ada 4 orang anak. Nah, anak ini secara ekonomi kan beda-beda. Ada yang mapan, ada yang kurang, ya. Kadang-kadang ada yang mapan, dan dia tinggal di tempat aset peninggalan harta warisan. Dia duduk di rumah induk itu. Nah, di satu sisi ada adiknya secara ekonomi dia kurang. Dia juga terpaksa harus merantau ikut suami dan lain sebagainya. Di luar juga dia harus kontrak rumah dan seterusnya. Nah, itu akan timbul masalah nanti. Suatu hari anak itu dia akan mengatakan kepada abangnya, "Bang, saya perlu uang, Bang. Itu dari rumah itu kan ada hak saya." Nah, sehingga ini nanti abangnya ini bilang, "Dik, pokoknya nggak boleh."
Nah, ini wasiat orang tua nggak boleh jual-jual. Lalu timbul konflik ini, ya. Yang satu mempertahankan wasiat, Ya, yang satu minta minta hak. hak waris. Mhm. Nah, maka dalam hal ini maka gugurlah wasiat tersebut. Oh, Ya. itu selama memang katakanlah si keluarga tersebut tidak punya harta yang lain, misalnya Ya, cuma rumah itu ya, doang. ya. Itu berarti gugur wasiat dari orang tua Gugur tadi. wasiat. Karena tadi kita dalam hadis Rasulullah tadi disebutkan apa? Nggak boleh wasiat itu untuk ahli waris. La wasiyata li warithin illa ayyasha'a warasah, kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Oke. Nah, harusnya kalau dalam kasus tadi, ketika abangnya ini mapan, ya, dia bisa kasih solusi buat adiknya. Kita hitung saja rumah ini. Oke. Berapa bagian adik ini abang tolak. Tapi bagaimana Ustadz kalau misalnya si abang, Heeh. katakanlah nih si adiknya datang kemudian meminta, bang, kayaknya rumah ini harus dijual, saya minta hak gitu. Iya. Tapi karena si abangnya memegang teguh wasiat almarhum tadi, Iya. jangan dijual, ada lain sama kami. Iya. Itu Boleh. gimana? Boleh berarti Iya, Ustaz? boleh. Yang jelas jangan sampai kita menzalimi hak mereka. Oke, tapi ketika tidak ada solusi, Iya. wasiat almarhum tadi itu bisa gugur. Iya. Oh. Jadi kalau misalkan tadi abangnya ada solusi tadi, ini kita hitung saja nilai rumah ini berapa. Oke. Sehingga bagian adik misalkan 100 juta dia dapat. Kami tolak nih. Kami tolak, Nah, rumahnya menjadi Tapi rumah ini nggak ada lagi hak adik, ya. tapi tempat kita kumpul. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini kan tidak ada tidak ada pihak yang dizolimi. Ya. Iya, Kita iya, juga iya. saling bantu-membantu. Abangnya juga secara ekonomi dia mapan, dia juga tinggal nggak perlu sewa-sewa rumah Iya, di betul. rumah induk. Nah, ini hal seperti inilah harus ada kebijaksanaan. Misalnya. Oke. Di antara Ini orang. sering Ustadz hadapi. Sering ya masalah ini. Jadi, Oke. Kemudian Ustadz berbicara soal pembagian ya, yang Ustadz temui selama ini itu keseringannya itu dibagi berdasarkan memang ada wasiat dari orang tua almarhum, atau setelah orang tua meninggal tidak ada wasiat apapun, kemudian dihitung secara agama ataupun secara adat lah kita bilang. Atau itu seperti apa yang sering dihadapi Ustadz? Iya, yang sering kita hadapi ini pembagian secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Jadi musyawarah mufakat ini juga sebenarnya bagian daripada syariat. Nah, jadi kalau ditanya boleh nggak kita nggak ikut hukum agama ini, kita mau bagi secara kekeluargaan. Boleh. Tapi dengan catatan setelah semua ahli waris itu mengetahui porsinya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Misalkan yang laki-laki sudah mengetahui bagian dia 2:1 dengan adik. Ini harus dari pihak laki-laki yang mengatakan, misalkan mau dibagi sama. Dia bilang sama adiknya, "Dek, abang sudah tahu bagian abang 2:1 dengan adik. Tapi kita nggak usah ribut-ribut lah. Ini kita bagi sama aja." Rata. Nah, boleh. Tapi yang bilang seperti itu hanya dari pihak dan itu laki-laki. ketika misalnya melanggar, ini kan sudah tidak sesuai dengan musyawarah mufakat, ini kan sudah tidak sesuai dengan ilmu faraid nih Ustaz. Apakah itu melanggar ketentuan dalam syariat atau tidak? Tidak. Oh, karena pembagian secara antaradin, saling ridha, itu dalam bab tasaluh, saling berdamai, saling ridha di antara para ahli waris, dan juga di dalam masalah bab fikih warisan ini ada namanya bab takharuj. Bab takharuj ini seakan-akan dia menggugurkan sebahagian ataupun secara keseluruhan. Kadang ada juga ahli waris yang mengatakan, saya nggak ambil hak saya, ambil aja buat kalian. Nah itu secara ini Ustaz, secara ilmu faraid boleh atau tidak? Boleh. Itu boleh. Masuk dalam bab takharuj tadi. Atau ada satu keluarga misalnya tinggalkan rumah, cuma tinggal berdua sama abang dan adiknya. Udahlah nggak usah dibagi, itu tempat kita sama-sama, itu boleh berarti? Boleh. Tidak melanggar syariat? Atas dasar kesepakatan. Kesepakatan. Tapi sekali lagi, kesepakatan ini tidak cukup secara lisan. Harus ada notulensi, harus ada tertulis. Paling tidak kita buat berita acara, misalnya pada hari ini telah dilaksanakan pembagian harta warisan daripada almarhum Fulan bin Fulan secara musyawarah mufakat. Adapun poin-poin kesepakatannya buat 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena kalau kita tidak tulis, ini sering juga terjadi masalah. Dari di awal misalkan yang misalkan ini ada kasus ini. Jadi ahli warisnya cuma 2 orang, 1 laki 1 perempuan. Jadi si abang yang laki-laki ini mengatakan kepada adiknya, "Dek, abang ambil tanah yang pinggir jalan raya. Luasnya sekitar 200 sampai 300 meter. Di samping jalan Banda Cemedan ya waktu itu." Sedangkan adiknya
dikasih lamgli gitu, ya, agak ke dalam ya. Nah, waktu itu jumlah ataupun luas tanah adiknya sekitar 500 meter. Walaupun secara nilainya jauh beda karena ini pinggir jalan raya. Adiknya nggak mau mempermasalahkan juga, ya. Boleh, yang penting kita nggak usah ribut-ribut, Bang. Nah, begitu waktu berjalan tahun demi tahun, apa yang terjadi? Rupanya tanah adiknya itu kena perluasan jalan tol. Yang nilainya sudah tinggi, Sudah kan? tinggi. Nah, waktu itu abangnya bilang sama adiknya, "Dek, ini harus kita bagi ulang." Katanya. Secara ini nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Harusnya di awal tadi, ketika sudah ada kesepakatan musyawarah tadi, harus ada tertulis. Karena kalau tidak tertulis, ini rentan terjadi seperti ini. Nanti pura-pura lupa, karena salah bagi. Karena nilainya sudah tinggi, jadi mau dibagi ulang. Makanya orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah nilai juga. Iya. Nah, ini kan Ustadz, kadang-kadang dalam pembagian warisan ini ada yang merasa dirugikan, ya, terutama mungkin pihak perempuan mungkin ya, ada yang merasa dirugikan. Bagaimana Ustadz melihat ini kenapa bisa terjadi dan pandangan Ustadz terkait itu, apakah memang musyawarahnya yang tidak mulus ataupun memang ilmu warisannya yang kita kurang paham tentang warisan? Ini juga tergantung kepada siapa kita menyelesaikan. Kan? Ada kasus beberapa waktu yang lalu ini terkait masalah harta bersama. Ya, jadi kebetulan yang dominan bekerja ibu ini. Ya. Ibu ini dominan bekerja, sedangkan suaminya sebagai ya bapak rumah tangga. Udah terbalik terbalik peran. Lalu meninggal dunia suami. Yang mana dalam kasus tersebut sebelumnya ini statusnya adalah janda dengan duda. Jadi yang ibu ini janda, dia sudah ada anak dari suami sebelumnya. Yang bapak ini juga sudah ada anak dari istri yang sebelumnya, tapi sudah meninggal dua-duanya sampai mereka menikah. Jadi yang dominan bekerja adalah istrinya. Jadi begitu meninggal dunia suami, si anak dari suami ini, anak bawaan dari suami ini menuntut harta gono gini. Ini pembagian warisan untuk keluarga si istri, Ustaz? Ya. Pembagian warisannya untuk istri. Untuk istri dan untuk anak daripada almarhum suami. Jadi dia nuntut harta gono gini. Ya. Terus dia pergi ke suatu tempat di lembaga keagamaan juga. Lalu dia tanya sama tengku di situ, katanya ini harta bersama 2/3 buat suami, 1/3 buat istri. Lalu istrinya merasa dirugikan. Ya, loh Ustaz, ini saya yang bekerja, saya yang cari nafkah, bahkan juga saya sekolahkan juga anak dari suami saya. Ya, kenapa seperti ini? Nah, akhirnya dia ada ketidakpuasan. Ya. Lalu akhirnya masalah ini dihubungi saya. Lalu kita coba mediasi sama-sama. Saya mengatakan dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan para hakim ya di Mahkamah Syariah, harta bersama itu tetap dibagi 2, 50-50. Tapi dalam konteks ataupun dalam kasus tertentu, dalam case tertentu, boleh jadi hakim menetapkan 2/3 untuk istri, 1/3 untuk suami. Jadi akhirnya waktu saya mengatakan seperti itu, dari pihak sana tidak mau menerima. Kami tetap pegang dari pendapat sana. Nah akhirnya saya mengatakan pada ibu sama istri almarhum ini, ibu mau selesaikan secara musyawarah mufakat ataupun membuat ke pengadilan. Lalu ibu ini mengatakan, saya Ustaz pokoknya mau cepat siap. Nggak mau berlarut. Walaupun hak saya dirugikan sedikit, tapi nggak apa-apa. Ambil aja buat orang tuh. Udah, boleh. Tapi kalau kita sudah musyawarah mufakat, itu nggak ada lagi ngomong-ngomong di belakang. Artinya selesai persoalan. Ya, jangan nanti difitnah nanti. Ini makanya rentan hal seperti itu. Jadi
saya juga teringat, dan ini saya mengatakan di forum itu, saya mengatakan ada salah satu hadis Rasulullah di mana Rasulullah menyebutkan ada ciri-ciri orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Maknanya apa? Secara hablum minallah, orang ini bagus sekali. Secara hablum minallah dia taat sekali. Tapi ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat kezaliman-kezaliman. Yang pertama, dia suka bertengkar dengan orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah-fitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Jadi 5 bentuk zalim ini, kalau kita merenungkan, kadang-kadang terjadi dalam satu masalah. Itu dalam masalah sengketa warisan. Pertama, ribut-ribut. Kedua, saling fitnah-memfitnah. Ya, antara yang bertikai. Kemudian ada di antara mereka yang diam-diam telah makan hak orang lain, ya, telah dia makan hak warisan orang lain dan sebagainya. Kemudian ada yang sampai pukul-pukul, dan ada yang sampai tak parang, ada yang tumpah darah. Sehingga di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akan diambil pahala-pahala kebaikan orang tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya, dan ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi selama dia hidup di dunia. Mungkin bukan 1-2 yang dizalimi, ramai orang yang dizalimi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih. Apabila pahala-pahala kebaikan yang sudah habis, lalu dilihat lagi dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Maka ini yang sering saya sampaikan dalam sebuah forum penyelesaian warisan. Maknanya hati-hati ketika kita memakan hak yang bukan hak kita. Hati-hati kita memakan hak orang lain. Hati-hati kita memakan hak anak yatim. Sia-sia amal ibadah kita yang telah kita bina selama kita hidup di dunia ini. Dari sekian puluh tahun kita sholat, puasa, zakat. Rupanya di hari akhir nanti akan jadi sia-sia ketika kita menzalimi orang lain. Maka saya sering mengatakan, lebih bagus kita dalam keadaan dizalimi daripada kita menzalimi orang lain. Ya, Baik, Ustaz, kembali ke kalau yang tadi case-nya yang Ustaz cerita itu kan harta bersama ya, antara si suami dan istri tadi. Nah, kembali ke soal warisan Ustaz, harta warisan. Katakanlah ada harta warisan dari almarhum orang tua untuk 5 anak. Kemudian anak yang kedua ini katakanlah suami dari istrinya gitu, tapi dia meninggal nih Ustaz. Beliau ini meninggal. Bahkan mungkin tidak lama, katakanlah ini coba-coba case ya Ustaz. Si istri juga meninggal. Jadi dua yang anak kedua ini anaknya sudah meninggal, beliaunya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, tinggal anak. Tinggal anak. Ini bagaimana hukum bagian bagi anak dari harta warisan dari orang tua tersebut? Ya, berarti kasusnya duluan meninggal anak daripada orang tua. Bukan, maksudnya harta warisannya memang belum dibagi dan orang tuanya sudah meninggal nih, orang tua si pemilik warisan. Tapi ini ada 5 anak, tapi si anak ini yang menjadi suami dari istrinya ini dianya sudah meninggal. Kemudian istrinya juga meninggal. Ada anak nih, cucu dari pemilik warisan ini. Ini gimana hukum bagiannya dengan ahli waris yang lain Ustaz? Di sini cuma tinggal ada anak, sedangkan yang lain ini masih anak dari si almarhumah ini Ustaz. Berarti itulah duluan meninggal anak dibandingkan orang tua. Iya. Statusnya, dan anak ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Betul. Sehingga ini harus kita lihat mana duluan meninggal, mana yang kemudian meninggal. Kalau duluan meninggal orang tua, tapi kita biasa menunda-nunda kan. Nah, setelah 5 tahun nggak kita bagi sampai ada anak yang meninggal dunia. Iya. Maka dalam hal ini tetap kita hitung haknya. Tetap hitung. Karena penentuan ahli waris itu adalah bukan ketika bagi, tapi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal dunia si pewaris. Ketika meninggal dunia pewaris, siapa masih hidup? Oh, semua anak masih hidup, maka ini semua harus kita kasih. Walaupun kondisi hari ini ada 1 anak yang sudah meninggal dunia. Oh, hak dia kita kasih ke siapa? Ya ke keturunannya.
ke istri atau ke keturunannya. Nah, istri ataupun keturunan. Kalau istri ada hak 1/8. Lain lagi Ustaz. Jadi harta suami. Jadi kan statusnya nanti Iya, suaminya iya. kan. Nah, sisanya buat anak-anaknya. Jadi tetap kita itu. Beda halnya kalau duluan meninggal anak. Misalkan anak ada 5 orang anak tadi. Anak kedua ini duluan meninggal dibandingkan orang tuanya. Misalkan ini meninggal 2020. Orang tuanya meninggal 2022. Ya, 2022 meninggal orang tuanya. Sehingga almarhum orang tua ini meninggalkan 4 orang anak dan ada 1 cucu dari anak kedua yang sudah duluan meninggal dunia. Nah, sehingga kan kita sedang mengenal istilah kita ini apa? Patah titi. Patah titi. Iya, betul. Nggak dapat lagi ini kan. Nah, si cucu ini nggak dapat lagi. Bahkan kalau dia hadir juga ketika berbagi warisan, ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kamu pergi kemari? Kamu udah patah titi, hana hak li. Kan? Itu sebenarnya nggak cocok diungkap seperti itu, karena juga dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika pembagian warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, maka kasih juga buat mereka pemberian. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Nah, jadi nggak boleh kita kata kasar kepada si anak yatim ini. Ya, maka ini juga harus diberikan. Lalu kalau ditanya berapa porsi yang harus diberikan kepada si cucu ini? Itu yang penting, Ustaz. Nah, porsinya yang pertama dalam Al-Quran tidak disebutkan. Nah, dalam hadis juga tidak disebutkan. Tapi untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya ini diberikan secara wasiat wajibah. Ini adalah aturan negara. Dan wasiat wajibah ini sebenarnya undang-undang yang berlaku di Timur Tengah sejak 1946. Ya, itu undang-undang itu sudah berlaku di daerah Timur Tengah, di Mesir dan sebagainya, untuk menjaga anak yatim ini. Ya. Sehingga dikasih juga hak dia. Caranya bagaimana? Dihitung. Kalau orang tuanya hidup, berapa porsinya? Nah, kalau melebihi daripada 1/3, nggak boleh kasih. Karena diambil batasan maksimal wasiat. Makanya disebutkan tadi wasiat wajibah. Wasiat itu kan maksimal 1/3. Nah, dan kemudian dilihat, boleh dikasih untuk si cucu ini dengan catatan nggak boleh melebihi daripada ahli waris yang hidup. Nah, jadi intinya tetap dikasih, tapi kasihnya bukan juga kasih. Kalau nanti si orang tua atau si neneknya ini ada belas kasihan juga tidak boleh, Ustaz? Boleh itu ya. Dikasih pemberian. Pemberian. Berarti bukan dalam bentuk warisan. Bukan, dalam bentuk hibah. Ya. Hibah sah-sah saja diberikan. Nah, dari semua kasus Ustaz yang telah mungkin Ustaz pelajari selama ini, selesaikan ya. Ada nggak satu kasus yang paling unik Ustaz menyelesaikan persoalan warisan di Aceh? Ada satu. Jadi ini kasus unik, maknanya uniknya unik bagus. Unik bagus. Kalau unik nggak bagus juga boleh, Ustaz. Unik nggak bagus. Jadi unik yang bagusnya seperti ini. Ketika meninggal seseorang, beliau juga tokoh di Aceh, meninggalkan seorang istri, dia punya 3 orang anak, putri semua, cewek semua, dan ada walinya. Waktu duduk musyawarah itu, pihak walinya ngomong, kami tahu di harta peninggalan almarhum ada hak kami, tapi kami sudah sepakat semua untuk tidak ambil semua. Nah, jadi mereka menggugurkan haknya. Bahkan beliau mengatakan, kalaupun adik kami yang meninggal dunia ini ada hutang piutang, maka kasih tahu juga, kami juga mau bantu. Ini luar biasa nih. Pemandangan seperti ini udah jarang kita lihat. Jarang, ya kan? Kan biasa kalau ada hartanya kadang wali itu hak wali kan. Mana hak saya, hak wali ya. Tapi ini enggak, mereka menggugurkan haknya. Ini yang positifnya. Yang negatif ada juga. Yang negatif ini karena ketidakjujuran. Jadi ketika dari si ahli waris. Dari ahli waris. Ketika duduk para ahli waris, ada satu ahli waris mengklaim bahwasanya ada satu petak tanah peninggalan orang tua itu sudah ada jual beli dengan dia. Jual beli ayah dengan anak. Kan? Padahal itu harta warisan. Nah, anak yang lain kan nggak tahu. Klaim dia itu sudah ada jual beli. Klaim dia sudah ada jual beli semasa waktu hidup ayahnya. Tapi ketika ditanya bukti, tidak ada. Nah, mana buktinya? Berapa transaksinya?
Kan biasa jual beli orang tua dengan anak kan. Ada Ya, ada plus minus. Bukan harga pasaran. Ya. Harga Harga kasih mereng, sayang. harga mereng. Nah, jadi waktu itu ini saling klaim mereka. Saling klaim dan ribut-ribut. Yang ribut ini bukan lagi anak-anak muda, tapi sudah tua-tua. Satu umur 65 tahun, satu lagi adiknya 63 tahun. Sangat sedih kita lihat. Dan dua-duanya ibu-ibu nih. Dan ketika duduk itu juga mereka bawa pasukan masing-masing. Yang kakak bawa anak-anak, yang adiknya juga bawa anak-anak. Jadi ribut waktu itu bukan hanya mereka berdua, anak-anak juga ikut ribut. Iya. Jadi saya perhatikan, terakhir saya ngomong, ini saya diundang ini untuk mendengar kalian ribut atau bagaimana? Akhirnya waktu itu saya kasih nasihat, ya, kasih bahaya memakan hak orang lain. Ya. Terus karena sudah jam 11:30 malam waktu itu, saya bilang ini kalau mau dilanjutkan lagi untuk diselesaikan secara upaya damai, tolong libatkan pihak kampung, saya bilang. Tengku Imum, Kecik, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak mau diselesaikan di pihak kampung, silahkan cari pengacara masing-masing. Iya. Ini termasuk unik. Nah, dari semua kasus Ustadz yang Ustadz mungkin selama ini Ustadz selesaikan, sebenarnya masyarakat Aceh ini punya pemahaman yang komprehensif atau tidak tentang faraid ini, Ustadz? Baik dalam pembagian, dalam menyelesaikan persoalan seperti tadi, seperti apa Ustadz melihat? Ya, sebenarnya tergantung karakteristik daripada sebuah keluarga. Kalau memang mereka berasal dari keluarga yang ada pendidikan, kemudian bagus akhlaknya, bagus perangainya, mereka mungkin dalam hal ini tidak mempermasalahkan. Tapi ketika mereka secara pengetahuan agama kurang, apalagi orientasi kehidupannya hanya harta saja, itu rentan terjadi masalah. Kadang-kadang kita lihat bahkan ada yang berpendidikan tinggi ketika dia tidak didasari dengan ilmu agama, ya itu juga bisa ribut. Banyak kita dengar ada yang sudah, ya beliau sudah guru besar, tapi dalam hal ini juga ribut antara ahli waris, ya. Ada juga yang kadang-kadang kita melihat miris, ya. Ini ada harta peninggalan cuma 100 meter, ahli waris ada 5 orang. Kalau dibagi 20 meter seorang, ini juga ribut, ya. Ribut antara ahli waris. Jadi bukan hanya dari segi nilai, tapi bagaimana mereka coba ingin berdamai dengan kondisi yang sebenarnya, melihat bagaimana hukum Allah yang telah terapkan ini bisa dilaksanakan. Ataupun paling tidak mereka bisa antara dan saling ridha satu dan yang lainnya. Kalau tidak, ya ini rentan terjadi masalah. Sebagaimana tadi dikatakan di awal bahwasanya warisan ini sebenarnya nikmat. Karena harta ini kita dapatkan nggak perlu kita capek-capek kerja, nggak perlu kita keluarin keringat, bahkan kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita, yang telah meninggalkan harta ini buat anak-anaknya. Tetapi ketika kita tidak menyadari ini adalah nikmat, kadang-kadang berubah menjadi musibah. Ya, berubah menjadi malapetaka di antara para ahli waris yang dulunya masih makan satu piring berdua, ya. Tapi gara-gara satu petak tanah peninggalan orang tua sudah ribut-ribut, nggak ngomong-ngomong lagi. Ada yang sampai ya udah dianggap orang lagi, nggak saling silaturahim lagi. Hari raya pun nggak saling kunjung. Ya. Nah terakhir Ustadz, soal background dari si ahli waris, ya. Maksudnya pengaruh tidak ekonomi si ahli waris, ya. Kehidupan ekonominya, kemudian ketika misalnya katakanlah si ahli waris ini ada bertiga atau berlima nih, kehidupannya sudah sejahtera, Ustaz. Sudah sejahtera, sudah mapan sekali untuk anak-anaknya. Ini mempengaruhi tidak dalam pembagian warisan dari almarhumah orang tua, atau jangan-jangan ada juga orang kaya yang ribut? Ya, nggak terlalu pengaruh. Nggak terlalu pengaruh, Ustaz. Maksudnya apa? Yang ribut itu juga kadang dari mereka yang hartanya juga banyak. Ya. Bahkan pernah saya menyelesaikan satu kasus itu. Waktu saya pergi ke rumahnya, luar biasa, rumahnya besar. Masuk ke dalam rumahnya pun pakai sandal. Biasa kan kita buka sandal. Iya. Sandal, kan? Tapi sampai di rumahnya itu ribut masalah harta warisan antara abang beradik. Nah, jadi ini juga tidak menjamin.
Tidak menjamin kondisi ekonomi si ahli warisnya. Ya, walaupun Karena mungkin potensi yang ribut, maaf nih Ustadz, mungkin kita di kampung yang kondisi ekonomi ahli warisnya tidak terlalu meminta hak, tapi berarti tidak menjamin kondisi ekonomi ahli waris. Makanya kita lihat tadi secara ekonomi kayaknya mereka mapan, rumah besar, mobil, tapi ini juga bisa jadi pemicu keributan tadi. Ya. Terima kasih sekali Ustadz. Namun sebelum kita akhiri Ustadz podcast ini, mungkin ada sedikit nasihat terakhir Ustadz bagi persoalan warisan bagi masyarakat Aceh. Silakan Ustadz. Ya. Jadi sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan podcast ini, ketahuilah bahwasanya setiap harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, lan tazalu qadama ibnu adama yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Termasuk salah satunya adalah berkaitan dengan hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu? Apakah dia dengan menzalimi hak orang lain? Apakah dia dengan memakan harta anak yatim? Ini semua Allah akan tanya. Di semua kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana kita dapatkan harta itu? Wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan juga harta itu Allah akan tanya juga. Ya, apa dia beli chip dan lain sebagainya. Jadi Allah akan tanya itu semua. Makanya ketika kita benar-benar memahami konsep harta dalam Islam ini dengan baik, ya, maka kita nggak mungkin menzalimi orang lain, nggak mungkin kita memakan hak saudara kita, nggak mungkin kita memakan harta anak yatim, karena sejatinya semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz Haji Gamal Akhyar yang sudah menjelaskan banyak hal kepada kita. Semoga ini menjadi mau'izah hasanah bagi kita semua, sahabat religi yang sedang menonton podcast edisi kali ini. Akhir kalam, saya Subur Dani dan Ustadz Haji Gamal Akhyar, LC MSH undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Luar biasa.